Kembali lagi di channel kami Majelis Zikir Panjang Alam. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Pada kesempatan video kali ini kami yang ditemani oleh jamaah kami, rekan kami tercinta, akan mengulas sedikit sejarah berdirinya Majelis Zikir Panjang Alam. Majelis Zikir Panjang Alam kami dirikan pada hari Kamis malam Jumat tanggal 29 Juli 2016 bertepatan tanggal 24 Syawal 1437 Hijriah waktu itu, dan bertepatan dengan 24 hari setelah wafatnya ayahanda tercinta Abi Nurdin bin Nurkaman. Dan pada waktu itu pertama kali kami dirikan majelis zikiran ini atas dasar inisiatif kami beserta kawan 4 orang, meliputi saya pribadi, terus Bapak Soleh, Bapak Lili, dan Bapak Kastan. Pada waktu itu belum sempat menjabat seorang RT atau seorang RW. Pada waktu itu masih bisa masyarakat biasa lah gitu, belum menjabat apa-apa. Dan alhamdulillah pada waktu itu 3 hari setelah direncanakan, pas hari Kamis malam Jumat terlaksanalah zikiran tersebut. Dan alhamdulillah pada waktu itu berkomitmen, sepakat, kami berempat sepakat mengambil tempat di mana kita akan melaksanakan zikiran tersebut. Dan kami sepakat berempat tersebut mengambil zikiran adalah di tempat di ujung kampung kami, di salah satu musola di pinggir hutan perempangan perhutani. Alhamdulillah. Dan pada waktu itu tidak segampang. Ada tantangan yang sangat luar biasa pada waktu itu. Kalau nggak salah masih terngiang dan masih teringat, karena ada tujuan ingin zikir. Pada waktu itu air rob itu sedang pasang, yang sedang gede-gedenya gitu kan. Semalam air rob tersebut sampai menggenangi jalur atau jalan yang kami lalui menuju tempat zikiran kami yang sudah disepakati bersama. Atas izin Allah dan atas dasar keyakinan kami berempat, kami berjalan, sampailah kami di tempat tersebut. Dan akhirnya singkatnya kami melaksanakan zikiran ini alhamdulillah sampai selesai. Dan ketika setelah selesainya zikiran tersebut, kami nggak segera pulang. Di situ ada musyawarah dan tercetuslah ada ide dari salah satu jamaah, kalau nggak salah dari Bapak Kasmat waktu itu. Gimana kalau zikiran kita ini, gitu, kami ini dikasih nama kayak gitu kan? Karena apa? Karena bayi yang baru lahir pun ketika itu dikasih nama oleh bapak dan ibunya. Akhirnya kita berempung. Nah, pada waktu itu saya berinisiatif dan terinspirasi dari suasana alam pada waktu itu. Karena pada waktu itu kan kemungkinan besar pas bertepatan dengan air pasang rob yang sangat luar biasa. Akhirnya saya memberikan ide gimana kalau misalkan ini zikiran kita ini dikasih nama Panjang Alam atau Majelis Zikir Panjang Alam. Singkat cerita alhamdulillah tuh Panjang Alam itu disetujui oleh rekan yang ketiga, termasuk saya yang keempat. Nah, ada salah satu jamaah, kalau nggak salah Bapak Soleh, bertanya, Panjang Alam tuh artinya apa? Gitu kan. Kalau dia kan bahasa Sunda, artinya naon kan gitu. Nah, saya jelaskan di situ. Panjang itu adalah bahasa Sunda. Kalau bahasa luasnya mah, bahasa Indonesianya mah gitu, sebuah penopang, penyangga, ataupun bisa diartikan seolah-olah jadi sumber kekuatan alam. Jadi panjang itu kekuatan atau sumber kekuatan alam, ya jelas alam kita yang kita diami sekarang masa hidup. Nah, udah sepakat, jadilah Majelis Zikir Panjang Alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Udah deal. Nah, seiringnya waktu
2 tahun berlalu kami mendiami musola tersebut, beriktikaf, berzikir di musola tersebut. Dan ada satu kejadian yang di luar dugaan berjamaah, ya, di luar dugaan jelas namanya. Pada waktu malam ketika kami akan merasakan zikiran, karena apa? Karena zikiran pada waktu berlangsungnya setiap malam Jumat, yang 1 bulan berarti 4 kali pertemuan. Setiap malam Jumat terus berlangsung sampai 2 tahun berlangsung. Setiap malam Jumat, jadi 1 bulan tuh ada 4 kali pertemuan, Bang. Gitu, 4 kali pertemuan. Dan pas waktu akan melaksanakan pertemuan di malam Jumat tersebut, ya itulah tempat kami musola tersebut separuhnya terpakai oleh kegiatan masyarakat setempat atau masyarakat sekitaran musola tersebut. Ya. Alhasil di situ rebugan lagi dengan seluruh jamaah. Pada waktu alhamdulillah seringnya 2 tahun berjalan, menjamaah Masjid Zikir Pacang Alam tersebut bertambah lagi alhamdulillah. Tapi saya tidak bisa menyebutkan berapa jamaah banyaknya waktu itu. Nah, akhirnya berempu untuk mencari tempat yang baru untuk melaksanakan zikiran. Karena apa? Tidak mungkin kami atau jamaah melaksanakan zikiran bertepatan dengan acara kegiatan masyarakat tersebut. Akhirnya inisiatif pribadi kalau misalkan waktu itu ngambil tempat di tempat gubuk atau rumah reot peninggalan mendiang almarhum ayahanda tercinta. Alhamdulillah disepakati, akhirnya zikiran pun berjalan. Walaupun satu emang tempatnya sangat memprihatinkan, keduanya hanya beralaskan tikar yang gak layak pakai waktu itu. Akhirnya emang tujuannya bukan karena faktor tempat, ya. Zikiran itu hanya untuk mengingat Allah kan, untuk zikir lebih mendekatkan diri kepada Allah, muhasabah Allah kan gitu. Alhamdulillah sampai selesai lah zikiran tersebut. Alhamdulillah berjalan hampir 3 tahun. Dari pertama alaskan tikar sampai adalah salah satu jamaah yang mendonasikan atau yang mensodakokan sebagian rezekinya. Akhirnya tadinya yang beralaskan tikar jadilah beralaskan keramik walaupun beberapa helai, Bang, ya. Itu alhamdulillah 3 tahun berlalu. Alhamdulillah. 3 tahun berlalu. Nah di situ ada inisiatif, ada ide atau ada saran dari ibu saya. Alhamdulillah sekarang masih ada. Jadi intinya bukan mengusir dari tempat tersebut, jadi menyarankan kalau bisa katanya zikarannya di rumah saya aja di sini katanya gitu kan. Akhirnya saya musyawarah lagi dengan para jamaah. Alhamdulillah jamaah pun menyetujuinya. Kebetulan di rumah pribadi saya telah tersedia sebuah majlis. Ada bangunan majlis waktu itu diprioritaskan untuk mengajar anak-anak ngaji Iqra kan gitu kan. Ngaji Iqra, ngaji belajar mengaji. Ya, alhamdulillah majlis tersebut didanai 50%-nya dari biaya, bukan saya untuk ini, jadi intinya ada pembiayaan dari masyarakat dan 50%-nya didanai oleh seorang kepala desa kami tercinta. Terima kasih Bapak Lurah. Alhamdulillah berjalan dan tersandung pula masalah, bukan masalah karena faktor salah zikiran, bukan, karena ada musibah alam waktu itu ya. 2 tahun yang lalu ada musibah ya mendunia lah yang disebutnya corona. Bahasa corona tetapi COVID-19. Jadi tetap berkomitmen gimana caranya supaya zikiran ini tidak terhenti. Karena apa? Karena protokol kesehatan atau disingkat prokes tersebut, jadi dilarang berkerumun waktu itu. Saya konfirmasi dengan pemerintahan desa gimana caranya supaya zikiran kami tetap terselenggara, tapi tapi tidak melanggar prokes. Akhirnya ada ide kreatif, jadi intinya pas sebelum COVID kan dilaksanakannya setiap malam Jumat, Bang, ya. Iya, betul. Yang 1 bulan tuh 4 kali. Jadi kebetulan waktu itu karena prokes, karena emang dituntut harus demikian, akhirnya 1 bulan tersebut kami ambil hanya 1 malam Jumat yang bertepatan kalau emang hari pasaran hari malam Jumat Kliwonnya aja. Nah bahkan sampai sekarang, Bang, ya, sampai sekarang. Jadi zikiran yang tadinya setiap malam Jumat, kalau sekarang alhamdulillah sampai tetap berjalan walaupun dalam keadaan COVID-19 sampai lagi hebat-hebatnya lah. Alhamdulillah zikiran kami tidak terhenti. Nah, setiap malam Jumat Kliwon
berlangsung terlaksana. Alhamdulillah jamaah pun demikian, hanya menjaga jarak bahasanya, ini menjaga jarak. Alhamdulillah tidak terhenti. Kalau yang terhitung hari mah yang tak berapa ratus hari lah kan gitu. Alhamdulillah. Nah kenapa? Karena saya berkomitmen dengan para jamaah, tujuan kami berzikir itu bukan untuk menggolang atau mengolah suatu keilmuan ya bang ya, untuk menggeluti sebuah keilmuan, bukan. Itu mah tujuan kami itu hanya sekedar muhasabah, mendekatkan diri kepada Allah dengan diisi dengan zikiran. Dan perlu para sobat ketahui bahwasan zikiran panjang alam tersebut diisi dengan beberapa metode bacaan. Yang pertama yang diutamakan yang mungkin tawasul dulu ya, barokah ya. Yang kedua yang kami baca adalah istighosah. Istighosah maknanya tuh kalau bahasa Jawa jaluk pitulung, kalau bahasa Indonesia minta pertolongan. Kalau bahasa Sundanya apa bang? Nyuhunkeun tulung ke Allah Subhanahu Wa Taala melalui istighosah tersebut. Nah istighosah dan juga dilangsungkan dengan pembacaan surah Yasin Fadilah, kesananya dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna ya bang ya. Nah terus diselang terus lagi dengan bacaan doa Kambil Arsy. Ya, mungkin itu metode-metode bacaan-bacaan di dalam zikiran kami ini. Mungkin sobat untuk sementara pemaparan sejarah singkat berdirinya Panjang Alam mungkin dicukupkan sekian dulu ya. Insya Allah di lain kesempatan kami akan mengekspor nanti bahasanya mendatangi lokasi di mana kami pertama kali mendirikan zikiran, terus kedua hijrah yang pertama dan hijrah yang ketiga. Berarti kami itu selama zikiran ada dua kali hijrah berarti ya. Insya Allah ada waktu dan kesempatan. Kemudian sekarang sudah waktunya malam dengan bertepatan dengan hujan, jadi saya tidak bisa mengekspor dari sekarang. Insya Allah ada waktu dan kesempatan di lain waktu. Insya Allah akan kami datangi tempat di mana kami mendirikan zikiran pertama Masjid Panjang Alam. Segitu mungkin hanya sebatas cerita singkat berdirinya Panjang Alam. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa untuk para sahabat mohon dukungannya agar channel kami tetap berkembang dan barokah, dan semoga senantiasa ada manfaat, diambil sisi positifnya aja ya. Dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.